Banyak orang beranggapan bahwasanya ilmu ekonomi itu ilmu yang membahas mengenai mengelola keuangan, sehingga ilmu ekonomi identik dengan uang. Apakah benar? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Zulsani Sinaga dengan NIM 2302010031. Saya dari Prodi Agribisnis 1B. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu ilmu ekonomi. Untuk membahas lebih lanjut, yuk kita saksikan video ini. Secara harfiah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berartikan rumah, dan nomos yang berartikan aturan, hukum, dan pengelolaan. Jadi, secara harfiah, ekonomi adalah pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, ilmu ekonomi dapat disimpulkan yaitu ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dari definisi ilmu ekonomi dapat kita ambil dua kata kunci, yaitu kebutuhan dan sumber daya. Setiap kebutuhan harus dipenuhi dengan sumber daya tertentu, dan dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan alat pemenuhan kebutuhan. Namun, kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan itu sangat terbatas, sehingga dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan kelangkaan. Dan kelangkaan inilah yang menjadi masalah inti ilmu ekonomi. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan manusia yang terbatas nih, kita bisa loh mengklasifikasi dan juga membagi kebutuhan itu. Yang pertama, ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitas terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, contohnya seperti sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder sendiri merupakan kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Contohnya seperti rekreasi, hiburan, dan juga internet. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri merupakan kebutuhan yang intensitasnya paling rendah karena bersifat hal-hal mewah. Contohnya seperti perhiasan, mobil mewah, dan juga rumah mewah. Yang kedua, ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjek, kebutuhan terbagi lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, kebutuhan terbagi lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa depan. Jadi gini, agar kita tahu apa yang dimaksud dengan permintaan, kita harus menempatkan diri kita sebagai pembeli atau konsumen. Karena permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat pada harga dan waktu tertentu. Dari pengertian ini, kita dapat mengambil bunyi hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Hukum ini berlaku dengan satu syarat, yaitu ceteris paribus. Permintaan tergolong menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli. Yang kedua, ada permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli, namun belum adanya transaksi pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan membeli. Ternyata banyak sedikitnya jumlah permintaan bukan hanya dipengaruhi oleh naik atau turunnya harga, namun juga ada beberapa faktor lainnya. Kira-kira apa aja ya faktor lain yang mempengaruhinya? Baik, yang pertama itu ada pendapatan, kedua selera, ketiga jumlah penduduk atau pembeli, keempat perkiraan harga di masa depan, kelima harga barang substitusi, keenam harga barang komplementer, ketujuh intensitas kebutuhan, dan yang kedelapan ada pendapatan di masa depan. Kalau ngomongin tentang penawaran, kita harus tempatkan diri kita dulu nih sebagai penjual atau produsen. Karena penawaran atau supply merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada harga dan waktu tertentu. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwasanya bunyi hukum penawaran adalah jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan jika harga turun, maka penawaran akan turun.
Hukum ini berlaku dengan satu syarat, yaitu ceteris paribus. Ternyata, banyak sedikitnya jumlah penawaran itu faktornya macam-macam. Yang pertama, ada biaya produksi. Yang kedua, ada jumlah produsen. Yang ketiga, kondisi alam. Keempat, teknologi. Kelima, kebijakan pemerintah. Keenam, harga barang substitusi. Dan yang ketujuh, ada perkiraan harga di masa depan. Keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar itu merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran, sehingga di antara keduanya memunculkan satu kesepakatan. Elastisitas harga permintaan merupakan respon jumlah permintaan yang disebabkan oleh perubahan harga. Suatu barang dikatakan elastis apabila perubahan harga sangat mempengaruhi permintaan. Contohnya, handphone merek X turun sebesar 10%, jadi permintaan naik sebesar 15%. Dan kebalikannya, suatu barang dikatakan inelastis apabila perubahan harga tidak begitu mempengaruhi jumlah permintaan. Contohnya, harga beras naik sebesar 10% dan permintaan turun sebesar 2%. Ternyata banyak faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada kategori barang. Semakin pokok suatu barang atau jasa, maka cenderung inelastis. Karena mau gak mau konsumen tetap harus beli walaupun harganya naik. Contohnya kebutuhan pokok. Yang kedua ada ketersediaan barang substitusi. Semakin sulit dicari penggantinya, maka cenderung inelastis. Karena konsumen gak ada pilihan lain, contohnya BBM. Yang ketiga, ada proporsi belanja pada pendapatan. Dan yang keempat, ada rentang waktu. Masih ingat kan, kalau kita membahas mengenai penawaran, kita harus menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen. Lalu bagaimana nih respon kamu sebagai seorang penjual apabila harga gula naik? Pasti kamu akan meningkatkan jumlah penawaran kamu kan? Jadi, elastisitas harga penawaran merupakan respon jumlah penawaran suatu barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan harga. Suatu barang dikatakan elastis apabila perubahan harga sangat mempengaruhi jumlah penawaran suatu barang atau jasa. Sedangkan suatu barang dikatakan inelastis apabila perubahan harga tidak begitu mempengaruhi jumlah penawaran suatu barang atau jasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada rentang waktu produksi, dan yang ketiga ada teknologi produksi. Kamu pasti nggak asing deh, setiap hari manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa, dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Produksi sendiri bertujuan untuk menambah nilai guna suatu barang dan menghasilkan barang atau jasa yang baru, serta mencari keuntungan. Untuk memproduksi suatu barang dibutuhkan faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, dan yang keempat kewirausahaan. Nah, semua udah kita bahas nih. Dari apa yang kita bahas dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu ekonomi tidak semata-mata membahas mengenai uang, tetapi di ilmu ekonomi membahas bagaimana cara manusia menentukan pilihannya atas kebutuhannya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Saya Adena Jusani Sinaga, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.